Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Jadi pengantar ini kita akan mengunjungi kawasan budaya ya, Klenteng Sampokong di Gedung Batu. Jadi nanti aspek historisnya kami akan upakan dulu. Selamat siang, Mbak. Pak Yanto, saya dulu yang merencanakan tetap bayar karcis ya, Pak Yanto. Ya Pak Yanto. Ya Pak Yanto. Ya. Monggo Pak Yanto. Ya, masuk. Oke. Bisa foto bersama ini. Foto kostum. Nah, Pak Yanto selamat datang. Kelingan leluhur ndak Pak Yanto? Leluhur ya. Ya ini kita masuk ke Sampokong, Gedung Batu ya, terkenal ya Pak Yanto ya. Leluhurnya kita di sini loh Pak Yanto. Cengho. Dulu ini lautan, Pak. Ya, lautan masih Pulau Tirang ya, dulu ya, bagian dari Pulau Tirang. Untuk kesekian kalinya kami mengunjungi kawasan budaya Klenteng Sampokong ya, yang dikenal sebagai Gedung Batu di wilayah Sampangan nih. Simongan ini terkenal ada kawasan perbukitan awal-awalnya ini sekarang menjadi destinasi tujuan wisata di Kota Semarang, yaitu kawasan Klenteng Gedung Batu atau Sampokong. Jadi ini menarik ya, nanti kita bisa melihat sejarah panjang dari Laksamana Cheng Ho, kemudian bersama armadanya Cheng Ho mendarat di wilayah-wilayah pantai utara Jawa sampai ke Aceh, sampai ke Palembang, dan kawasan-kawasan negeri Campa dan Asia Afrika ya. Jadi ini benua yang dikunjungi sangat banyak meninggalkan jejak-jejak artefak historis yang patut dilestarikan sebagai benda cagar budaya ya. Jadi menarik, pembahasan arsitektur heritage ini sangat terkait dengan arsitektur yang unggulan yang sangat signifikan. Armada Cheng Ho melibatkan 307 kapal, di mana 62 diantaranya merupakan kapal besar yang memiliki panjang 122 meter dan lebar 52 meter. Kapal-kapal Armada Cheng Ho ini mengangkut lebih dari 27.800 orang, serta berbagai perbekalan dan bermacam komoditas yang akan dijual atau dibarter di negeri-negeri tujuan seperti emas, perak, keramik, sejenak di sejumlah daerah yang mereka singgahi. Bahkan tidak sedikit anggota rombongan Cheng Ho kemudian tinggal dan menetap di daerah yang mereka singgahi dan memperkenalkan berbagai pengetahuan dan tradisi Tionghoa pada masyarakat setempat. Cheng Ho menjadi penanda bagaimana silang budaya di Nusantara ini terjadi antara kebudayaan Tiongkok dan kebudayaan Nusantara, bahwa yang menjadi penting dari pesan Cheng Ho adalah Nusantara ini tidak hanya terdiri dari satu peradaban, tapi menjadi melting pot, menjadi kumpulan interaksi peradaban-peradaban dunia. Bahwa pada abad 15 Cheng Ho kemudian di beberapa kawasan, terutama kawasan Nusantara, meninggalkan jejak-jejak penting untuk peradaban Nusantara hingga masa kini. Kecanggihan cara diplomasi budaya seperti itu orang nggak merasa dipengaruhi secara langsung, yang itu akibatnya lalu mereka merasa kalau pakai bahasa nanti Eropanya kan dijajah, enggak gitu. Itu justru kelebihan cara bagaimana diplomasi bangsa Cina dan terutama Cheng Ho
pertama misalnya tadi mulai dagang, dagang kan orang saling memberi keuntungan bersama. Kedua, siapa yang nggak ingin wilayahnya aman dengan membasmi bajak laut gitu. Siapa orang nggak mau diajak bersahabat misalnya ya. Amankan wilayah perairan di Nusantara, terutama di jalur selat, di jalur bekas Kerajaan Sriwijaya. Artinya tujuan utamanya adalah jalur politis. Cheng Ho yang bernama asli Ma He merupakan seorang muslim sejak lahir. Cheng Ho lahir di Yunan pada 1371 dari orang tua bersuku Hui yang dikenal sebagai pemeluk Islam. 这个非常明确，郑和的家庭就是穆斯林家庭。他的祖父、他的父亲都到过麦加朝圣，所以在这个汉语里叫哈泽，是到过麦加朝圣的人。所以郑和尽管从云南出来的时候年龄比较小，但是他一定是穆斯林家庭的背景。同时，我坚信他就是穆斯林的信仰者。 Saat usianya menginjak 10 tahun, ia dibawa pasukan kekaisaran Cina yang menyerang sukunya. Cheng Ho kemudian dibawa ke Nanying, di mana ia dijadikan kasim atau tentara. Luas dari wilayah kita ini adalah kurang lebih 3 hektar. Cuman yang saat ini kita tempati sekitar 1,8 hektar. Yang 1,2 hektar masih belum diapa-apakan. Nah, kemudian patung yang di belakang kita ini adalah patung Laksamana Cheng Ho dari perunggu, beratnya 3,7 ton, tingginya 10,7 meter dengan bawahnya jadi total 12,7. Itu adalah merupakan sumbangan dari pengusaha-pengusaha di Indonesia. Kapan ini dibangun ini? Ini pada era gubernurnya masih Bapak Bibit. Bapak Bibit Waluyo, kalau saya nggak salah kurang lebih sekitar mungkin 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu pada waktu itu patungnya itu hanya tingginya 2 meter. Kemudian Pak Gub bilang, tempatnya begitu besar kok patungnya begitu kecil, tidak cocok. Dia bilang harus dicarikan yang besar. Nah, kita mencari donatur, kemudian sudah ada donatur yang bersedia, kemudian dibikinlah karena pengerjaannya. Siapa yang membuat ini? Siapa? Jadi kalau membuat pematunya? memang ini kita pesan dari Tiongkok karena memang bentuknya utuh. Jadi dari perunggu itu kita pesankan dalam bentuk utuh. Nah, cuman kalau pengusahanya campuran. Iya, nah ini sekarang menjadi salah satu mungkin ya kalau tempat-tempat selfie berfoto ini pasti di depan patung ini ya. Ya. Sampokong itu sendiri dan mungkin makna dari kehadiran seorang Jadi Laksamana yang Sampokong itu sebenarnya adalah sebutan untuk Laksamana Cheng Ho. Nah, karena dia beserta 2 wakilnya itu dikatakan adalah adalah 3 orang hebat. Nah, disebut adalah Sampokong. Nah, cuman karena dia pimpinannya, jadi Sampokong merefer adalah Laksamana Cheng Ho. Laksamananya ya. Ya. Nah, Sampo itu sendiri referensi ke namanya atau ke apanya dan ya. Kong itu apa? Ya, jadi kalau Kong itu adalah menunjukkan kepada grup. Nah, kemudian Sampokong itu adalah 3 orang hebat dan pimpinannya Laksamana Cheng Ho. Dan tapi karena ini sudah cukup kuat mengakar di Semarang, bahasa Mandarin resmi yang terdaftar di China untuk kota Semarang itu adalah Sampokong juga. Oh, Sampokong. Jadi bahasa ya. Mandarinnya kalau nggak percaya bisa di Google gitu ya. Bahasa Mandarinnya kota Semarang apa? Sampokong. Iya, dan sebenarnya nama kota Semarang itu sendiri ada artinya tertentu ya, kalau tidak salah ya, yogi yang ada kaitannya dengan asam arang. Kita bisa melihat kota Semarang sebagai kota dagang itu sudah dirintis sejak jauh sebelum sudah ratusan tahun yang lalu lah. Sebagai kawasan destinasi wisata ya, di Kota Semarang ini ya, kawasan budaya Sampokong ini ditandai dengan monumen yang cukup megah, yaitu skulptural dari Laksamana Cheng Ho ya,
mengenalnya sebagai laksamana yang sangat bijak, memperhatikan pada aspek perdamaian, menjaga kerukunan multikultural disinggahi di tempat Nusantara maupun di negara lain ya. Jadi nampak bahwa peran Laksamana Cheng Ho ini sebagai simbol perdamaian di antara negara-negara Nusantara dan yang disinggahi ya. Jadi patut berbangga bahwa Kota Semarang menjadi tempat singgahnya armada Laksamana Cheng Ho ini ya. Mari kunjungi destinasi wisata di Kota Semarang, khususnya di Kelenteng Sampokong ini. Matur nuwun. Jadi seperti diketahui, Kelenteng Sampokong dikenal sebagai gedung batu ya. Satu, ada tempat gua perbukitan batu, ada tempat persinggahan jurumudinya Laksamana Cheng Ho Dampo Awang yang juga pernah dirawat di gua gedung batu ini. Jadi di sini ada kawasan Muslim, Kiai jurumudinya, ada Kiai Cundrik juga di sebelahnya sisi selatan nih bangunan utama di gua gedung batu ini. Jadi menarik, silakan kunjungi saja kawasan Sampokong ini, multikultural lah, multi etnis dan memperhatikan pada kebersamaan, menghargai kesetaraan di antara umat Muslim maupun etnis Konghucu maupun Buddha ya. Saya ada di kawasan budaya Kelenteng Sampokong ya. Ada wisatawan nih dari jauh. Wisatawan dari mana Pak Yanto? Dari Pekalongan? Iya, dari Pekalongan. Kebanjiran atau Bali? Ya, di Pantura banjir katanya ya, kena rop ya. Ya, mudah-mudahan tempat wisata menjadi ramai kembali ini, sudah dikunjungi banyak wisatawan. Ya Pak Yanto. Ya betul. Habis itu sebelumnya makan di mana kulinernya Mas? Di Mas Budi. Mas Budi ya. Bebek goreng dan ayam gorengnya ya. Ya, prasmanan. Terus apa? Londo. Mano londo. Berkunjung ke Kelenteng Sampokong ya Pak. Ya. Gedung Batu. Ini leluhur yang ada di sini ya, dari Sampokong, Laksamana Cheng Ho ya. Cheng Hi, matur nuwun. Jadi bisa dirangkum ya, bahwa kawasan budaya Kelenteng Sampokong ini merupakan bukti artefaknya kategorinya heritage ya. Jadi di dalam penanganan master plan kemarin kami menekankan ada aspek konservasi ya, karena ada artefak yang masuk kategori benda cagar budaya. Dalam konsep pengembangan kawasan Kelenteng Sampokong ini, kita memberikan penguatan pada akulturisasinya ya. Jadi perpaduan arsitektur tradisional Jawa diadopsi dengan bangunan arsitektur Chinese ya. Jadi di sini ada perpaduan mencoba simbiosis ya, puntualistisnya pada penampilan arsitekturnya ya. Jadi kesan sebagai pendopo khususnya di panggung terbuka ini didesain dengan 2 lantai ya. Yang lantai bawah untuk entrance service-nya, penyiapan panggungnya, kemudian di lantai atas untuk bisa menikmati pertunjukan di pelataran depan kelenteng ini ya. Ya, sajian atraksi barongsai maupun kegiatan-kegiatan ritual lain disajikan di plaza lapangan terbuka ini yang cukup luas sehingga memberikan penguatan kepada karakteristik sebagai bangunan arsitektur Cina di Jawa itu.
Jadi terlihat bahwa di kejauhan ada monumen cukup besar, yaitu sculptural dari Laksamana Cheng He atau Laksamana Cheng Ho, dirancang kemudian diproduksi di Tiongkok sana dengan ketinggian kurang lebih 12 meter ya. Pada waktu itu pesannya Pak Gubernur Bibit Waluyo agar patung yang semula tingginya hanya 2 meter dirancang kembali untuk penguatan sebagai monumen Laksamana Cheng Ho itu dengan ketinggian kurang lebih 12 meter dari banyak perunggu, sehingga monumental terkesan cukup bagus ya untuk dipakai sebagai penanda monumen sculptural Laksamana Cheng Ho ini di kawasan Kelenteng Sampokong. Untuk menjaga harmonisasi ya, jadi keselarasan antara arsitektur lokal yaitu arsitektur Jawa diwujudkan dengan tipologi arsitektur pendopo ya, kemudian dicoba diharmonisasikan dengan arsitektur China ya. Tapi ada satu yang menarik, bahwa kawasan ini kan semula menjadi titik tolak persinggahan armada Laksamana Cheng Ho. Jadi konsep heritage dan pelestarian terhadap artefak yang ada di kawasan Sampokong ini perlu dijaga dan dilestarikan. Kemudian dikembangkan konsep-konsep modernnya ya, dengan bangunan-bangunan baru 2 lantai ya, yang menyerupai pendopo akselerasi dari arsitektur Jawa. Kemudian personifikasi dari tata ruang pun mengambil pola-pola ruang terbuka hijau seperti alun-alun ya. Di tengahnya ini ada satu ruang pelataran yang luas yang difungsikan sebagai ruang publik interaksi antara masyarakat pengunjung dengan pagelaran yang akan disajikan di event-event tertentu ya menjelang hari-hari besar Tionghoa. Jadi menarik ini. Dari aspek tata ruang hijaunya ya, landscape-nya, ini juga memperhatikan pada pelestarian pada pohon-pohon besar ya. Di belakang itu ada pohon-pohon besar yang hampir ratusan tahun bahkan ya. Jadi ada akar yang berupa yang melilit ya, seperti rantai kapal. Ini di dekatnya artefaknya Jurumudi Dampo Awang, Kiai Jangkar. Di belakang sisi selatan itu ada pohon besar seperti pohon beringin ya. Jadi akarnya ini cukup menarik, jadi patut juga menjadi simbol simbolisasi dari pelayaran armada Cheng Ho ini. Jadi penataan landscape-nya menjaga kelestarian pohon-pohon besar yang rindang ya, untuk kenyamanan bagi para pengunjung, para wisatawan ke Kelenteng Sampokong. Jadi ini kawasan yang menarik ya, keterpaduan antara arsitektur Jawa, arsitektur China, kemudian landscape-nya juga memperhatikan aspek kelestarian. Taman mana Mbak? Malu-malu ya. Malu Pak Yanto. Jangan lupa saat berkunjung ke Kota Semarang, saat mengunjungi daerah tujuan wisata, satu kuliner yang legendaris yaitu lumpia Semarang perlu dijadikan souvenir oleh-oleh atau bisa menikmati di tempat ya. Ada berbagai tempat yang menarik untuk menikmati lumpia Semarang. Monggo, matur nuwun. Dibandingkan semua
pendidikan yang lain gitu ya. Di arsitektur memang kita dituntut untuk menjadi perancang bangunan, arsitek. Tetapi sebetulnya dalam merancang bangunan itu dalam arsitektur memang dibahas berbagai aspek yang sangat komprehensif ya, khususnya pada arsitektur yang memiliki nilai-nilai histori, nilai-nilai signifikan terhadap heritage ya. Ini juga perlu diperhatikan terhadap lingkungan sekitar bangunan maupun vegetasi landscape-nya ya. Jadi prinsip-prinsip konservasi di dalam arsitektur heritage juga menjadi tekanan di dalam pembahasan maupun kajian di dalam merancang kawasan yang terkait dengan nilai-nilai signifikansi dari heritage.